Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, ayo mengenal sejarah masuknya Islam di Maluku. Yuk sebelumnya kita kenalan dulu. Kami dari kelompok 11 mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Islam. Mata kuliah ini diampu oleh Ibu Dr. Hudaida MPD. Beranggotakan 5 orang yaitu Mutiara Khairunisa, Auliana Mira Zahra, Nova Karisma, Muhammad Nur Ghazali, dan aku Latifah Najwa Naila Al-Hafiz. Perkenalkan, saya Auliana Mira Zahra. Di sini saya akan memaparkan mengenai istilah Maluku dari berbagai pandangan. Yang pertama, dilihat dari sisi sejarah. Kata Maluku di periode Bahari terkhusus kepada pulau yang berada di wilayah Maluku Utara, yakni Ternate, Tidore, Makian, Moti, dan Bacan. Antonio Galvao yang menyandang jabatan sebagai gubernur Portugis ke-7 di Maluku sekitar 1536 sampai 1540 menulis dalam Historia das Malucas yang memiliki pengertian, sebutan Maluku sesungguhnya hanya terkhusus bagi daerah yang sistem kepemimpinannya berada di bawah kuasa Raja-Raja Maluku dan yang terfokus adalah Ternate, Tidore, Moti, Makian, Kayoa, Bacan, dan Labuha. Franze menemukan bahwa dalam salah satu bahasa di Halmahera Utara, loko itu mengacu pada gunung yang berarti lambang kerajaan, yang dimana hal itu wajar di masa lampau, terutama di Jawa dan Sumatera. Franze berargumentasi istilah loko di Maluku Utara itu sama halnya dengan istilah loko di Jawa, yang berarti bumi. Maka loko memiliki pengertian yang sama dengan yang diberikan dalam tradisi kekuasaan di Jawa, yang berarti penguasa dunia. Karena setiap raja di Maluku, baik Ternate, Tidore, Bacan, ataupun Jailo memakai Maluku sebagai bagian dari gelar kebesarannya. Kedua, dilihat dari sisi perdagangan serta pelayaran. Hal utama yang menjadi daya tarik Maluku bagi para pedagang antar bangsa adalah rempah-rempah, sehingga orang-orang barat memberi julukan Maluku sebagai The Spice Island, yang berarti kepulauan rempah-rempah. Peran dan kedudukan Maluku dengan kepulauannya seperti Ternate, Tidore, Bacan, Makian, dan Ambon sebagai daerah rempah-rempah yang sangat penting untuk mendapat keuntungan dalam perdagangan, lebih-lebih pertarungan politik di antara bangsa barat seperti Portugis, Spanyol, serta Belanda. Hubungan perdagangan dan pelayaran antar orang muslim baik dari Arab maupun Timur Tengah saat zaman Majapahit, maka kemungkinan besar orang muslim di antaranya sudah ada yang berhubungan langsung dengan wilayah Maluku. Jaringan perdagangan dan pelayaran antar Maluku dengan Majapahit sudah berjalan dengan baik. Pelabuhan yang berada di bawah kekuasaan Majapahit berfungsi untuk mengumpulkan rempah-rempah dari Maluku dan Banda. Ketiga, dilihat dari sisi administrasi. Pulau Maluku terdiri atas 2 provinsi, yaitu Provinsi Maluku yang beribu kota di Ambon dan Provinsi Maluku Utara yang beribu kota di Ternate. Kepulauan Maluku terbagi menjadi beberapa kabupaten dan kota, seperti Maluku Utara yang terdiri dari 2 kota, yaitu Ternate dan Tidore, dan memiliki 8 kabupaten. Untuk Provinsi Maluku terdiri dari 2 kota, yaitu Ambon dan Tual, serta terdiri dari 9 kabupaten. Terima kasih. Halo, aku Mutiara Khairunisa. Awal mula masuknya Islam di Maluku. Ahli sejarah menyetujui kalau awal mula masuknya agama Islam di Maluku dan Maluku Utara melalui jalur air, dengan menggunakan sistem dagang serta menggunakan cara yang tentram. Balikan menjadi daerah yang sangat berpengaruh pada jalur jual beli, bahkan mencakup laut dunia, disebabkan oleh hasil cengkeh dan buah pala karena kedua bahan ini sangat diperlukan pada masa itu. Dan cara pengislaman menurut Putena menggunakan 2 lintas, yaitu lintas atas dan bawah. Lintas atas itu artinya cara pengislaman dari usaha saudagar dan lintas bawah cara pengislaman dengan cara individu atau dengan penduduk kebanyakan. Awal mula masuknya Islam di Maluku Utara. Awal mula kedatangan Islam di Maluku Utara menurut Muhammad Putena yang ada di artikelnya yaitu Sejarah Agama Islam di Ternate mengatakan menurut tradisi lisan di tempat sekitar akhir abad kedua, abad ke-8 Masehi telah datang ke Maluku Utara 4 orang syekh dari Irak merupakan penyebab dari dikejar-kejarnya golongan Syiah oleh orang yang berkuasa yaitu dari golongan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Dia adalah Syekh Mansur. Dia yang mengenalkan Islam di Ternate dan Halmahera Muka dan dia meninggal dimakamkan di Puncak Gamala, Ternate. Syekh Yakub mengenalkan Islam di Tidore dan Makian, serta saat dia meninggal dia dimakamkan di Puncak Ki Besi atau Gunung Besi di Pulau Tidore. Dan Syekh Amin dan Syekh Umar mengenalkan Islam di Halmahera bagian akhir, Maba, serta Peladang, hingga akhirnya kedua syekh ini akhirnya pulang ke Irak.
dan masuknya Islam di Maluku serta Maluku Utara dengan jual beli jalur air dan laut. Dengan begitu, hal ini harus dicari tahu di tempat jual beli pala dan cengkih. Tempat-tempat itu di Ternate dan Banda serta di wilayah Jazirah, Laihuta, Pulau Ambon, di mana tempat merupakan tempat pemberangkatan baik dari jalur utara dan jalur selatan, sehingga Islam bisa masuk dari jalur ini. Dan dari menurut pendapat yang berbeda, yang mana kalau penduduk dari Banda mendapatkan Islam tidak berasal dari daerah mereka namun berasal dari Malaka. Masyarakat dari Banda bisa pergi berlayar hingga ke Malaka. Pendapatnya bahwa pelayaran masyarakat Banda belum baik jika disamakan dengan masyarakat Jawa. Dan di tempat di mana mereka berhenti berlayar, itulah mereka mulai mengenal Islam. Setelah itu mereka secara mandiri mengenalkan Islam dimulai dari saudaranya yang berada di Banda. Hai, aku Latifah Najwa Naila Al-Hafiz. Kali ini aku bakal jelasin materi tentang Kesultanan Islam di Maluku. Yang pertama ada Kesultanan Islam Ternate. Kesultanan Islam Ternate juga menjadi salah satu kerajaan Islam terbesar di Kepulauan Nusantara. Pada waktu itu, guru-guru agama banyak yang didatangkan dari Mekah dan telah menjalin erat dengan kerajaan Islam lain, terutama dengan Demak, Banten, dan Melayu. Raja Ternate pertama yang masuk Islam adalah Raja Gapi Baguna, yang kemudian dikenal dengan sebutan marhum. Yang kedua ada Kesultanan Islam Tidore, salah satu kerajaan di Maluku Utara yang memakai sistem pemerintahan Islam yaitu Kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore atau Kesultanan Tidore adalah kerajaan yang terletak di kota Tidore, Provinsi Maluku Utara. Kerajaan ini mengalami kejayaan pada abad ke-16 sampai abad ke-18 dengan menguasai beberapa pulau yang ada di sekitarnya, bahkan sampai ke pulau-pulau di pesisir Papua Barat. Islam dijadikan agama resmi di Kerajaan Tidore pada akhir abad ke-14. Ini dibuktikan dengan pergantiannya sistem kerajaan Kolano menjadi kesultanan pada masa Sultan Ciriliyati atau Sultan Jamaluddin pada tahun 1495 sampai 1512 Masehi. Yang ketiga ada Kesultanan Islam Jelolo. Kesultanan Islam Jelolo berdiri pada tahun 1321 Masehi. Wilayahnya meliputi sebagian Halmahera dan pesisir Pulau Seram. Raja Jelolo pertama yang masuk Islam adalah Raja ke-9 dan mengganti nama menjadi Sultan Hasanuddin. Dalam perkembangan selanjutnya, Kesultanan Islam Jelolo tidak banyak dibicarakan, terutama setelah wilayah timur Kepulauan Indonesia dikuasai oleh bangsa-bangsa Eropa, yaitu Portugis, Spanyol, dan Belanda. Yang terakhir ada Kesultanan Islam Bacan. Kesultanan Bacan atau Dehe Makolano memiliki arti penguasa Tanjung, merupakan kesultanan yang semula berkedudukan di Makian Timur, kemudian dipindahkan ke Kasiruta. Kebanyakan rakyat Kesultanan Bacan merupakan etnis Makian yang ikut dalam proses evakuasi. Menurut perkiraan, Kesultanan Bacan berdiri pada tahun 1322 Masehi. Ketika bangsa Portugis menguasai Kepulauan Maluku, para sultan kerajaan Islam Bacan dipaksa masuk agama Kristen. Akibatnya, kerajaan Islam Bacan tinggal nama dan tidak memiliki kekuatan apapun terhadap penguasa Portugis. Halo, aku Nova Karisma. Aku bakal ngejelasin perkembangan Islam di Maluku. Kerajaan Maluku terdapat pada wilayah timur Indonesia. Masuknya Islam di Indonesia, terutama wilayah Maluku, tak terlepas dari jalur perdagangan di Malaka, Jawa, dan Maluku, yang menjadi pusat pelayaran internasional. Pada abad ke-14, Raja Ternate yang ke-12, Molomatea, memiliki hubungan yang hangat bersama para orang Asia Timur yang memberi arahan atau cara untuk membuat kapal tapi bukan dalam hal keyakinan. Menurut tradisi yang ada, Islam sudah ada di wilayah Maluku pada abad ke-14. Maulana Husain yang membawa Islam ke wilayah Maluku. Pengislaman ini terjadi pada masa pemerintahan Mahrum di Ternate. Raja Muslim pertama adalah Zain al-Abidin. Ia belajar agama Islam di Madrasah Giri. Di Jawa, Zain al-Abidin dikenal dengan sebutan Raja Bulawa yang memiliki makna Raja Cengkeh, dikarenakan ia memilih cengkeh sebagai suatu simbol untuk mempersembahkan sesuatu. Sepulangnya dari Jawa, Mubalik bernama Tuhu Babahul dibawa Zainal Abidin pulang bersamanya. Raja Ternate yaitu Sultan
Bema Korala sudah memeluk Islam dan hanya Raja Ternate yang bergelar Sultan, yang lainnya diberi gelar Raja. Masyarakat Islam sudah tersebar di Banda, Hitu, Maluku, dan Bacan. Waktu itu, agama Islam masih baru di wilayah Ternate. Portugis tiba di Ternate sekitar 1522 Masehi, berambisi ingin mengubah agama Islam menjadi agama Kristen. Sayangnya, hal itu tidak terpenuhi. Upaya orang barat ini tidak membuahkan hasil. Selama berlangsungnya Islamisasi, orang-orang Maluku menghadapi permusuhan politik dan monopoli perdagangan antara Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Permusuhan antar saudagar tersebut juga menimbulkan persaingan antar kerajaan Islam, sehingga wilayah Maluku akhirnya berada dalam genggaman kendali politik dan ekonomi Kompeni Belanda. Halo, aku Muhammad Nur Ghazali. Materi aku adalah pengaruh Islam di Maluku. Sejak awal Hijriah pertama, Kepulauan Maluku telah dipengaruhi oleh Islam. Pada masa itu, Islam diperkenalkan oleh musafir Muslim yang mampir di perairan dan kota-kota penting seperti Ternate, Banda, dan Hitu. Mereka berdagang, menyebarkan agama, dan menjalin hubungan dengan wanita lokal, membentuk komunitas Muslim di tempat-tempat tersebut. Kedua kota ini terkenal dengan niaga cengkeh dan pala yang menarik perdagangan asing. Hal ini menunjukkan bahwa Islam masuk ke Maluku melalui jalur utara, bukan melalui Aceh dan Jawa. Pada tahun 1465 sampai 1486, Kolonel Kaisil Mahu menerima Islam dan agamanya dianut oleh semua orang di Maluku Utara, terutama di Kerajaan Ternate. Sultan Zainal Abidin adalah Raja Ternate pertama yang mengadopsi institusi Islam. Selama proses Islamisasi, praktik Islam di Maluku mengalami perubahan. Beberapa masyarakat mengamalkan syariat Islam secara penuh, sementara yang lain mengikuti adat dan ada yang sinkretis. Agama Islam menyebar secara luas di Maluku Utara. Pada masa itu, anak-anak sultan disunat dan diajarkan agama Islam sejak dini. Terima kasih semuanya. Telah selesai pemaparan, materi, dan penjelasan dari kami mengenai sejarah masuknya Islam di Maluku. Kami memohon maaf karena banyak sekali kekurangan atau terdapat kesalahan pada pemaparan materi yang telah kami tampilkan. Kami menerima semua kritik dan saran untuk membangun ke depannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.